يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر 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 ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini yang mulia, tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan pula dengan hari Jumat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin, sebaik-baik hari, tala'at alaihi syamsu, terbit matahari pada pagi harinya, yaitu adalah hari Jumat. Dan di waktu pagi juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Maka tiga keutamaan ini berkumpul dalam satu hari, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Yang kedua yaitu adalah hari Jumat, yang ketiga yaitu adalah waktu pagi. Maka ketahuilah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang sangat mulia, hari yang begitu indah, hari yang begitu agung. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bertakwa pada hari ini. Allah katakan di dalam surah yang sangat kita kenal, di dalam ayat yang kita hafal, Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau, kemudian menyembelihlah engkau. Kita salat Idul Adha telah kita laksanakan. Kemudian setelah ini kita akan melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban. Maka ini adalah bentuk takwa yang kita lakukan pada hari ini. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan tentang amalan apa yang harus kita kerjakan pada hari ini. Nabi mengatakan, ma'amila adamiyu, tidak ada amalan yang dikerjakan seorang anak Adam, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, yauman nahar, pada hari raya kurban, tanggal 10, ahabbu ilallahi yauman nahar min ihraqid dam, daripada amalan tersebut adalah menyembelih hewan kurban. Maka ini adalah amalan yang sangat Allah cintai pada hari ini, menyembelih, mengucurkan darah hewan kurbannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kita melihat ke belakang, bagaimana sejarah mencatat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, baik para nabi, para rasul, kemudian para sahabat, pengorbanan mereka yang mereka lakukan pada hari-hari ini. Contohnya yang pertama yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menantikan kehadiran seorang anak yang ditunggu-tunggu, kemudian anak tersebut sudah menginjak usia dewasa. Tapi ketika itu Allah perintahkan juga kepadanya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, wahai anakku, kata Ibrahim alaihissalam, aku bermimpi. Mimpinya para nabi adalah hak, betul mimpinya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inni ara fil manami anni adbahuk, Allah memerintahkanku dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ini seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya demi
menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawaban dari seorang anak? Dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Beliau mengatakan, Ismail alaihi salam mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, wahai ayah tercintaku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu untuk menyembelihku. Kedua nabi ini adalah contoh sebuah cinta yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kedua orang ini melebihi cintanya terhadap anaknya sendiri. Cinta kedua orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri, istrinya, bahkan hartanya. Ini contoh dari Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim. Bagaimana cinta mereka kepada Allah jauh di atas segalanya. Contoh yang kedua, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana mereka mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan harta, jiwa untuk di medan perang, membela agama Islam, membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka mereka berjihad, mempertaruhkan nyawa mereka, pergi dengan harta dan jiwa. Kemudian setelah perang tidak ada kembali dari keduanya. Apa yang mendasari mereka bisa melakukan hal tersebut? Dasar mereka yaitu adalah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di atas diri mereka. Wajar kalau kita mencintai diri kita, itu wajar. Kita mengutamakan diri kita terhadap orang lain. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian sampai kalian mencintaiku di atas diri kalian, sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Wajar seseorang ketika mencintai dirinya. Tapi kalau cintanya terhadap dirinya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang tidak wajar. Ada yang dipertanyakan kepada keimanan kita. Kata Rasulullah, tidak akan sempurna keimanan kalian sampai Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai pada dirinya. Dua contoh ini dari Nabi Ibrahim dan Ismail dan para sahabat, kemudian para salaf yang tidak mungkin saya sebutkan kisah-kisah mereka. Ini mengutamakan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Cinta mereka lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sempurna keimanan kalian sampai an yakunallahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, sampai Allah dan Rasulnya kedua ini kalian utamakan cintanya di atas segalanya. Tidak akan sempurna keimanan kita apabila kedua ini tidak kita utamakan di atas segalanya. Maka Allah dan Rasulnya kita utamakan atas diri kita sendiri, bahkan nyawa kita sendiri, apalagi harta kita. Jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran bagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di atas segalanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Summa as-salatu was-salamu al-atammanil akmalani ala sayyidil mursalin, ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pada khutbah yang kedua ini, maka khatib akan lebih berfokus kepada diri kita masing-masing. Kalau seandainya di khutbah pertama tadi kita sebutkan bagaimana contoh cinta orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu kepada Allah dan Rasulnya, maka pertanyaannya, bagaimana kondisi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Bagaimana kondisi hati kita? Apakah cinta kita bersambut gayung dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya kita mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi Allah mengatakan saya tidak cinta kepada fulan. Rasulullah mengatakan dia bukan bagian dariku. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu.
Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau kana hubbuka shadiqan ma asaitah." Jika seandainya cintamu kepada Allah dan Rasulnya itu benar, jujur, ma asaitahu, maka engkau tidak akan pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk salat Idul Adha, fasalli, salatlah kalian, wanhar, dan menyembelihlah kalian. Kira-kira apa kedudukan kita terhadap perintah ini? Walaupun ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Jika seandainya seorang hamba selalu mendekatkan kepadaku dengan mengerjakan hal yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, maka sampai aku mencintainya. Kalau kita mengerjakan yang wajib, itu kewajiban, kemudian kita tambah dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala akan menyambut cinta kita. Allah juga akan mencintai kita. Maka dari itu, kira-kira kalau kita mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, tapi apa pembuktiannya? Apa pembuktian dari perkataan kita? Jangan sampai hanya sekedar ucapan. Maka buktikanlah perkataan ini dengan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Dan hari ini yang Allah perintahkan adalah salat 2 rakaat Idul Adha, kemudian setelah itu menyembelih. Maka kepada orang-orang yang berkurban, yang telah memberikan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima bukti cinta kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang belum bisa berkurban, maka semoga Allah menerima bukti cinta kalian dengan melaksanakan segala perintahnya, di antaranya melaksanakan salat Idul Adha 2 rakaat. Dan semoga tahun yang akan datang bisa ikut juga berkurban dengan orang-orang yang berkurban. Sabaqa ahlud dusur, orang-orang yang mampu telah mendahului kita. Maka jangan sampai kita tertinggal dengan orang-orang yang bisa membuktikan cintanya dengan 2 hal ini, salat kemudian berkurban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ala mahabbatik wa ala mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khairin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.